Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Grobogan Agro Expo yang ke-7 tahun 2024. Dan bertepatan dengan acara tersebut, sehingga Ngopi Tani atau Ngobrol Pintar Pertanian kali ini dilaksanakan spesial secara live. Kenapa saya bilang spesial? Karena biasanya Ngopi Tani hanya dilakukan seminggu sekali pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Tapi khusus ada acara ini kita akan melakukan Ngopi Tani live sebanyak 6 kali. Jadi jangan lupa datang ke Agro Expo Grobogan Agro Expo di Dinas Pertanian Grobogan tanggal 4 sampai tanggal 8 di Dinas Pertanian Grobogan. Spesial banget bukan? Hari ini izinkan saya dan Tina Dia Putri dan saya Sofina Galih untuk memandu acara Ngopi Tani pada hari ini dari jam 1:30 sampai jam 3 sore nanti. Sobat Ngopi Tani yang saya hormati, tema pada hari ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan KUR untuk permodalan usaha tani. Mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR untuk permodalan usaha tani sangat penting karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas, yang kedua peningkatan pendapatan, yang ketiga pengentasan kemiskinan, yang keempat pengembangan ekonomi lokal, yang kelima ketahanan pangan, dan yang terakhir adalah peningkatan akses terhadap layanan keuangan. Secara keseluruhan, mengoptimalkan pemanfaatan KUR untuk permodalan usaha tani tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor pertanian, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. tentu karena hari ini sangat spesial, hari ini saya juga sudah berada di tengah-tengah, di pinggirnya malahan ya, di pinggirnya para narasumber-narasumber hebat tentang bidang permodalan KUR. Tidak lupa saya ingatkan bagi teman-teman Sobat Ngopi Tani yang belum bisa mengikuti langsung di Dinas Pertanian ataupun secara Zoom maupun secara daring, maka kalian bisa mengikuti secara tunda Grobogan. Jangan lupa nanti untuk melakukan presensi di kolom link, nanti akan kami berikan di kolom linknya akan kami berikan di kolom chat yang akan kami berikan sehingga kalian semua bisa mendapatkan sertifikat Ngopi Tani. Sobat Ngopi Tani yang berbahagia, memasuki acara inti pada hari ini, marilah kita sapa narasumber-narasumber kita yang hari ini kita mendapatkan 5 narasumber hebat, yaitu yang pertama ada Mas Niko Chandra Aryantino dari Bank Jateng, Cabang Purwodadi. Selamat siang Mas. Sehat ya Mas ya, semangat ya. Yang kedua ada Mas Khairul Hadinugroho dari Bank BNI. Selamat siang Mas. Masih semangat ya Mas ya. Yang ketiga ada Bapak Krisna Widiaji dari Bank Mandiri. Selamat siang Bapak. Yang keempat ada Mbak Ainun dari PT Karya Podomoro. Selamat siang. Dan yang terakhir ada Mas Hendra dari BKK. Betul Bapak? Betul Mas ya, terima kasih. Masih muda ya jadi panggilnya Mas, supaya semangat juga. Oh semuanya Mas ya, biar semua Mas dan Mbak. Untuk materi yang pertama, langsung aja kita langsung ke Mas Niko Chandra Aryantino dari Bank dari Bank Jateng. Monggo kepada Mas Arya kami persilakan. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Arya dari Bank Jateng Cabang Purwodadi. Terima kasih atas waktunya. Ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Ngopi Tani. Ya mungkin ini sangat luar biasa ramenya. Mungkin sama tahun-tahun kemarin lebih rame ini ya. Rame ini sangat padat pesertanya. Jadi kami sendiri di Bank Jateng Cabang Purwodadi itu mempunyai beberapa produk. Khususnya yang menarik itu KUR. KUR itu kredit usaha rakyat dengan bunga 6% per tahun. Itu mungkin BNI juga sama, Mandiri juga sama untuk bunganya. Selain KUR sendiri kita juga mempunyai produk yang namanya kredit usaha produktif. Di mana itu bisa dinikmati untuk semua kalangan, terutama sektor pertanian, sektor industri, perdagangan,
KUR juga sama. Intinya kalau biasanya di tempat kami misal untuk KUR sendiri kan aturannya untuk tahun ini itu tidak boleh mempunyai pinjaman di fasilitas di bank lain. Kalau sudah manakala untuk KUR mempunyai fasilitas di bank lain manakala itu kredit usaha produktif itu kan biasanya harus ditutup dulu, nah, baru bisa untuk pencarian KUR. Dan yang di tempat bank lain khususnya itu juga harus KUR kalau di tempat kami. Biasanya kalau tidak bisa masuk KUR, kita baru masukkan di namanya kredit usaha produktif. Itu bisa dinikmati semuanya bisa ngambil, prosesnya juga mudah. Cukup KTP, nanti pengajuan di bank, KTP suami istri, fotokopi agunan, dan BPKB gitu Mbak. Mungkin sekilas dari Bank Jateng, mungkin masih banyak lagi produk-produk kami, cuma untuk di sini kita fokuskan ke dialog aja ya Mbak, untuk KUR sama seputar KUP. Nanti misal monggo kalau ada pertanyaan seputar KUR sama KUP nanti kita jawab sejelas-jelasnya. Terima kasih, mungkin bisa disambung sama BNI, monggo. Monggo Mas Krisna bisa langsung. Oh, atau mau Mas Hoirul dulu juga enggak apa-apa. Ya. Oh iya. Terima kasih dengan Mbak. Siapa Mbak? Saya Sofina. Mbak Sofina dan Mbak Danti. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Sofina dan Mbak Danti serta Bapak Ibu semua atas undangannya kami ke sini dalam rangka untuk salah satunya untuk sosialisasi kepada Bapak dan Ibu semua ya dalam hal pembiayaan khususnya KUR maupun produk-produk lainnya. Ya di sini untuk produk KUR seperti dijelaskan Mas Chandra, Mas Arya, mungkin untuk KUR suku bunganya hampir sama, 6% per tahun, terus juga persyaratannya mungkin juga hampir sama. Karena mohon maaf Mbak Sofina dan Mbak Danti, untuk KUR itu kan memang program dari pemerintah ya. Dalam hal ini dari Kementerian Perekonomian Republik Indonesia dan yang sudah diatur dalam Permenko 1 tahun 2023. Ya, untuk yang terbaru itu memang dari Permenko 1 tahun 2023 itu memang banyak sekali Mbak perubahannya. Perubahan dari suku bunga, mungkin dari syarat-syaratnya. Yang terbaru itu dari Permenko 1 tahun 2023 itu tentang pengaturan suku bunganya. Yang mendapatkan KUR itu ada tiering mungkin ya. Tiering dalam hal ini suku bunga. Mungkin dalam hal mungkin dari perbankan semua mungkin sama ya Mas. Nanti pengambilan pertama itu dapat bunga 6%. Nanti pengambilan KUR kedua itu dapat bunga 7%, semakin naik. Terus pengambilan KUR ketiga 8%. Pengambilan keempat maksimal, pengambilan keempat itu jadi bunga 9%. Itu memang sudah diatur dalam Permenko 1 tahun 2023. Nah mungkin bank-bank kami selaku perbankan yang menyalurkan kredit khususnya KUR, mungkin perlu tidak diperbolehkan, termasuk dalam hal ini sebelumnya memiliki pinjaman komersil dengan bunga komersil. Jadi misalkan Mbak Danti itu sebelumnya punya pinjaman komersil di mungkin BKK ya Mas, dengan bunga komersil itu ya mohon maaf di kami tidak bisa, mungkin di Bank Jateng, Bank Mandiri, BNI atau BRI kami belum bisa membiayai. Nanti masuknya ke kredit yang bunga produktif biasa. Itu karena memang ya itu tadi mungkin nanti ketika Bapak atau ibu-ibu yang di sini atau sebagian besar mungkin dari para petani ya Mbak. Ya mungkin mau mengajukan pinjaman, mungkin itu sebagai hanya informasi kepada Bapak atau Ibu yang mungkin nanti mau pengajuan. Kalau memang sebelumnya punya kredit produktif dengan bunga komersil, ya memang nanti arahnya tetap nggak bisa ke KUR. Itu. Jadi kalau yang ke KUR itu memang yang memang sebelumnya bersih. Maksudnya bersih, nggak pernah punya pinjaman dengan bunga komersil. Karena itu memang sudah aturan dari pemerintah dan kami selaku perbankan itu memang mengacunya dari situ. Mungkin
tambah. Kalau untuk persyaratan lain-lain ya mungkin tetap sama ya, kayak fotokopi KTP, terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah yang mungkin sudah menikah, ya fotokopi NPWP, terus fotokopi agunan PBB. Ya itu sih mungkin Mbak. Yang untuk proses mungkin masing-masing ya punya SLA sendiri-sendiri. Mungkin dari Bank Jateng bisa sehari cair. Mungkin ya hampir sebagian besar sih sama. Untuk pencairan mungkin bisa sehari sampai 2 hari ya Mas untuk SLA-nya ya. Mungkin hampir sama bisa sampai. Mungkin kalau dari survei mungkin seminggu lah ya Mas. Tergantung dari masing-masing bank untuk surveinya berapa lama. Nah itu untuk sekilas sebagian besar untuk produk KUR itu memang hampir sama ya Mbak Danti ya. Mungkin nanti dari Mas Chandra dari Bank Mandiri, Mas Krisna maaf. Mas Krisna mungkin penjelasannya juga hampir sama Mbak nanti palingan. Di BKK Mas ada KUR juga? Ada lah, mungkin dari BKK juga ada KUR apa? Oh beda, mungkin nanti yang lebih berbeda mungkin bisa dijelaskan nanti sama Mas Cinta Mas, maaf Mas Indra. Nah, nanti Mas Indra mungkin bisa ada ini. Kalau untuk kredit produktif sendiri di BNI ada juga Mbak, mungkin sama seperti di Bank Jateng. Selain KUR juga di kami juga ada namanya BNI Wirausaha. Kalau di Bank Jateng tadi kredit apa Mas? Kredit usaha produktif mungkin dari masing-masing bank itu kan punya produk turunannya sendiri-sendiri. Kalau di kami itu namanya BNI Wirausaha. Ya itu suku bunganya juga menarik. Di kami juga ada KPR juga Mbak, kredit kepemilikan rumah. Terus ada kredit multiguna juga untuk yang mungkin pegawai-pegawai negeri, yang mungkin dari yang memiliki usaha produktif, jika misalkan dia untuk masuk ke kredit multiguna nggak bisa masuk ke KUR atau kredit WNI Wirausaha bisa masuk ke situ. Cuman memang suku bunganya nanti menyesuaikan gitu sih. Selain itu ya nggak terlepas mungkin dari kita nggak melulu berbicara soal pinjaman ya Mbak. Nah di kami mungkin di perbankan lain juga ada yang namanya tabungan-tabungan. Boleh Bapak Ibu yang mungkin mempunyai uang yang lebih atau bisa kami di BNI juga menawarkan produk-produk tabungan mulai dari taplus bisnis. Dan investasinya kami ada di Tapenas Mbak biasanya untuk tabungan berjangka. Itu ya mungkin Mbak Danti atau Mbak Safina boleh nanti ada nomor HP saya tak share. Nanti misalkan nanya-nanya soal mau pinjaman, mau tabungan, mau investasi atau maupun deposito boleh nanti. Itu mungkin kalau mungkin yang di sini soal pembiayaan ya itu tadi mungkin di kami itu kredit produktifnya ada 2, yang satu KUR, yang satu di BNI Wirausaha. Ya itu suku bunganya juga kalau KUR mungkin sama semua di 6%, kalau BNI Wirausaha mungkin di 15%. Itu dan masih bisa bersaing sih Mbak mungkin. Itu sekilas dari kami ya Mbak di BNI. Mungkin nanti untuk yang BKK monggo mungkin dari Mandiri kalau mungkin ada tambahan dilanjut mawon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mau Mas Krisna dulu atau Mas Indra dulu? Mas. Oh iya. Jadi nanti gongnya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna. Saya di sini sebagai kepala unit di Bank Mandiri cabang Diponegoro 1 ya, lokasinya di Danyang sini. Jadi Bank Mandiri sendiri sini itu meliputi seluruh kabupaten Grobogan ya. Jadi unit kami itu ada banyak tersebar di wilayah Grobogan. Ada di wilayah Gubuk, wilayah Godong, wilayah Undaan,
terus Purwodadi Kota, Purwodadi Diponegoro Jalan Danyang, di Wirosari juga ada, di Kradenan juga ada. Jadi khusus Bank Mandiri kita meliputi satu wilayah Kabupaten Grobogan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang berada di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan bisa langsung datang ke Bank Mandiri cabang terdekat. Misal ada yang wilayahnya di Danyang, silakan datang ke Danyang, nanti bisa ketemu saya. Atau di wilayah Godong juga nanti bisa ketemu dengan tim di Godong. Jadi untuk stand kami kita ada di sisi sebelah kanan ya Bu. Kalau misal ada yang mau ditanyakan terkait kredit KUR, itu bisa dibantu sama teman-teman saya di stand sebelah kanan nomor 3. Nah, di sini kita khususnya untuk kredit tani ya, kita ada produk KUR, mungkin hampir sama dengan Bank BNI dan Bank Jateng. Intinya produk KUR itu produknya pemerintah, suku bunganya murah, prosesnya gampang, nggak ribet. Intinya itu, cocok untuk buat tambah modal bisa, mau beli alat-alat pertanian juga bisa. Dengan produknya KUR di Bank Mandiri. Persyaratannya apa? Hampir sama, ada KTP, KK, buku nikah, PBB, sertifikat. Di sini kita juga kerjasama dengan salah satu alat maksi ya. Jadi kita juga kerjasama apabila nanti Bapak Ibu yang membutuhkan alat, khususnya di pertanian, kita Bank Mandiri kerjasama dengan Maksi, nanti alatnya bisa kita jaminkan di Bank Mandiri. Limitnya sampai berapa? Kita dari 10 juta sampai 500 juta. Tenornya maksimal sampai 5 tahun. Monggo, mumpung program KUR-nya masih ada, silakan Bapak Ibu bisa kita bantu proses KUR di Bank Mandiri di seluruh wilayah Grobogan. Kalau misal ada yang mau ditanyakan secara detail, boleh datang ke stand saya atau catat nomor saya Krisna dengan nomornya 081548869951. Saya welcome, monggo mau di WA jam 12 malam juga boleh, tapi balasnya besok gitu nggih. Silakan, kalau misal ada yang mau ditanyakan, mau telepon, silakan. Mungkin sekian dari Bank Mandiri, semoga Bapak Ibu bisa kita bantu realisasikan usahanya semakin maju dan berkembang dengan produk KUR di Bank Mandiri seluruh Kabupaten Grobogan. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Krisna. Untuk selanjutnya silahkan Mas Hendra menyampaikan program-programnya dari BKK. Selamat siang ya, masih siang ya Mbak ya. Siang menjelang sore tapi tidak panas ya. Oke, saya Hendra dari Bank BKK Purwodadi. Saya bagian marketing di Bank BKK Purwodadi. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu di sini atau teman-teman yang nonton online sudah banyak yang tahu mestinya ya. BKK Purwodadi itu apa, di mana, fungsinya apa, kan begitu. Kalau kaitannya dengan produk dari teman-teman Bank Umum tadi, mereka nge-share program KUR mereka. Tapi kalau kita itu bikin program untuk petani, begitu. Jadi program yang kita bikin itu sebenarnya kita sesuaikan dengan program tani. Seperti misal ada satu produk kita namanya Yarnen. Yarnen itu bayar pada saat panen. Jadi kredit 6 bulanan nggih. Kalau di Bank Umum mungkin musiman nggih. Musiman ya. Itu di kita juga ada di seperti itu. Yarnen di tempat kita itu plafonnya bisa sampai 200 juta dengan agunan menyesuaikan kebutuhan. Begitu. Terus ada lagi karena di endemik Purwodadi itu ada teman-teman tani hutan. Kita bikin program namanya KTH. Kredit KTH, kredit untuk kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu enaknya gini, kelompok tani hutan itu kan punya sertifikat dari Dinas
itu ya yang menyebutkan bahwa lahan sekian hektar lokasi di sini hak milik garapnya atas nama Pak A. Serat tersebut bisa dijaminkan ke tempat kita untuk diajukan pinjaman. Itu unggulannya kita di situ untuk teman-teman petani nggih. Terus mungkin kalau saya boleh bahas sedikit untuk gimana Pak untuk teman-teman peternak, misal ada yang lihat ya. Kita juga punya program namanya Rojo Koyo, itu untuk teman-teman peternak kita. Jadi Rojo Koyo itu ya bisa buat pembibitan, bisa buat pembesaran, digunakan untuk itu biasanya. Itu sama juga, sistemnya juga musiman. Tapi musimannya bisa 8 bulan, bisa 6 bulan seperti itu. Karena kan pembesaran itu berapa lama itu kan beda-beda ini. Jadi kita sesuaikan. Andalannya sebenarnya itu untuk teman-teman petani dan peternak. Terus kalau kita ngobrol kur, BKK punya enggak sih kur? Tadi saya jawab punya. Tapi memang plafonnya itu tidak sebesar di bank umum. Jadi kita kur itu juga program dari pemerintah. Tapi kalau di kita kurnya kur tani. Untuk petani-petani. Jadi kur tani namanya. Itu sistemnya juga musiman. Ambilnya di depan, bayarnya 5 bulan kemudian. 0 NPL, jadi harus dibayar di 5 bulan ke depan. Begitu. Misal mau ngangsur boleh enggak Pak? Nanti kita bantu alokasikan bayi tabungan dulu. Begitupun dengan kredit musiman. Begitu biasanya. Jadi semisal ambil 10 juta untuk 6 bulan ke depan. Mas saya di bulan kedua ini wes lumayan panenku kok iso bayar rodok 3 juta sih. Ya enggak apa-apa. Kita terima. Karena kita memang programnya musiman. Tapi kalau kaitannya dengan kur tadi, itu tidak bisa langsung kita crosskan dengan pinjamannya. Jadi kita masuk ke tabungan dulu. Bedanya di situ. Cuma memang plafon kita tidak besar, kita juga dijatah. Tidak sebesar teman-teman bank lain. Terus mungkin kaitannya dengan acara hari ini, kita kan juga itu ya, memfasilitasi teman-teman petani yang di belakang tadi 750 orang, itu kita akomodir juga semuanya dari tempat mereka tinggal sampai sini untuk melaksanakan program Rekor Muri. Setelah itu kita punya program lanjutan. Itu kan kita kerjasama juga sama Dinas Pertanian untuk penyaluran hasil tani mereka ke stakeholder. Itu kan tadi ada penandatangannya juga. Jadi kaitannya kan di situ. Jadi kalau teman-teman bank umum itu konvensional Kalau kita di BPR, kita sama-sama punya pemerintah tapi punya pemerintah daerah, Bapak Ibu. Jadi kita program kita itu menyesuaikan endemik masyarakat di daerah kita. Bisa saja program BKK sini sama BKK entah mana, Konoha mungkin ya. Nanti beda, Konoha belinya cakra, di sini belinya pupuk kan gitu. Karena kita endemiknya petani, kita harus mensejahterakan juga petani. Mungkin seperti itu garis besar dari program-program kredit di tempat BKK. Kalau simpanan pasti juga ada, enggak perlu ditanya pasti ada. Kayak kita memudahkan juga untuk siswa-siswa itu menabung, kita bisa anak usia 2 tahun itu kita bisa bikinkan rekening dengan KIA, itu sudah mulai bisa diajarkan menabung. Ya sing nabung bapak ibu tapi nanti nek anaknya sudah 17 tahun kan biasanya diparing begitu. Itu dari siswaku. Terus yang baru mungkin kemarin si Bisef Kurban, tabungan kurban di tempat kita, itu tabungan berjangka. Jadi jenengan sedoyo ndak perlu ngarit. Duitnya 300.000 tabungkan ke kita tiap bulan, nanti 10 bulan tak beli ke kambing. Nggak usah ngarit, nggak usah ngangon kambing. Gampangnya seperti itu. Begitupun juga dengan sapi. Jadi kita sesuaikan harganya. Itu mungkin garis besarnya dari BKK. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut nanti dari teman-teman online atau teman-teman yang di sini, kita buka dialog juga di sini, bisa ditanyakan kembali. Nanti ninggali nomor teleponnya di kolom chat aja biar dibaca ya. Atau nanti tak kasih kartu nama. Ngoten? Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Hendra atas pemaparannya. Ternyata nggak cuman untuk pertanian aja ya, semua itu ada apa ya kayak plafon untuk peminjaman. Jadi semua profesi ya malah ya Pak, peternak, ikan, hutan, bahkan pertanian pun juga punya. Nah sekarang kita beralih bukan tentang perbankan lagi. Kita akan ke narasumber kita yang paling cantik di tengah-tengah kita ini. Ada Mbak Ainun dari PT Karya Podomoro yang akan memaparkan materinya. Kepada Mbak dipersilakan. Sebentar Mbak, sebelumnya supaya nggak ngantuk ya teman-teman semua, Mbak ada video kayaknya. Ada video yang mau ditampilkan? Udah ada ya Mbak, tolong segera monggo kepada operator untuk ditampilkan video dari PT Karya Podomoro. Oh, yang video. Oh, tadi katanya ada video. Bentar ya, Mbak. Kayaknya dia punya videonya. Ya, tunggu sebentar, nggak? Oh, ternyata adanya PDF tentang pemaparan materi dari PT Karya Podomoro. Kepada Mbak Ainun dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ainun Sofyan. Saya selaku penanggung jawab HRD di PT Karya Podomoro. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya kami dari perusahaan bisa untuk memperkenalkan perusahaan kami di acara Gerobokan Agro Expo. Betul nggih? Ya, tahun 2024. Jadi sebelumnya perusahaan kami merupakan salah satu perusahaan terbaru yang ada di Gerobokan, kurang lebih baru berdiri, launchingnya itu di tanggal 12 Februari 2024. Saat ini total karyawan kami sudah mencapai 1.300 dan perusahaan kami mungkin masih belum banyak yang tahu bahwa kami konsen untuk di industri sigaret kretek tangan atau rokok. Mitra kami adalah HM Sampurna. Jadi rokok yang kami produksi adalah rokok Sampurna. Yang saat ini berarti brandnya adalah Jisamsu Premium. Ya, untuk yang peserta hadir hari ini atau bapak-bapak di samping saya ini mungkin rokoknya yang digunakan Sampurna bukan Pak? Oh iya, Sampurna mild. Atau kretek tangan Pak? Ya. Oh, ya baik. Jadi untuk PT Karya Podomoro sendiri merupakan pabrik pertama yang memproduksi sigaret kretek tangan atau SKT, lalu disusul di beberapa daerah lainnya seperti yang ada di Sragen. Jadi kami di sini ingin mempromosikan bagi keluarga atau sanak saudara yang masih membutuhkan pekerjaan, kami ingin mengajak seluruh masyarakat yang kami tahu bahwa mayoritas untuk penduduk yang ada di Kabupaten Gerobokan masih mayoritas mata pencahariannya adalah di tani. Untuk anak mudanya itu masih pergi ke luar negeri gitu nggih. Nah, kami hadir di tengah-tengah, lokasinya sendiri di perempatan Danyang, maju sedikit di sebelah kanan. Itu pabrik kami. Kalau misalnya ada sanak saudara yang mencari pekerjaan untuk usianya dari 18 tahun sampai 35 tahun monggo. Kami setiap hari buka untuk rekrutmen pesertanya. Untuk operator produksi, begitu. Ya, ya cukup. Kalau untuk dari saya cukup. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih narasumber-narasumber yang hebat pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi nanti kita buka menjadi 2 termin. Masing-masing termin nanti ada 2 penanya. Jadi untuk Sobat Ngopi Tani yang ingin menanyakan program-program atau mungkin tadi ada yang mencari lowongan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke narasumber yang hadir. Untuk yang melalui Zoom bisa raise hand ya.
Atau mungkin dari para tamu-tamu yang ada di sini ingin bertanya tentang perbankan atau karir di PT Karya Podomoro, silahkan. Mungkin kayaknya belum ada ya Mbak ya. Kalau saya sendiri boleh tanya nggak ya Pak? Saya kan penyuluh pertanian Pak, tapi saya juga punya usaha kayak bikin minuman gitu kan. Kalau misalnya saya mau pinjam kur, berarti bisa ya kalau kur ya Pak ya? Bisa banget, bisa pinjam kur itu kira-kira apa ya namanya, persyaratan sama benefitnya apa Pak? Maksudnya kan saya pasti maunya nyari keuntungan untuk penjual gitu kan ya Pak ya? Terus benefitnya apa, terus lamanya bisa meminjam tuh maksimalnya juga berapa? Gitu. Monggo dari mana? BNI? Terserah, Mbaknya mau nanya ke mana nih? Dari mungkin, 4 kami boleh mau menanya. kalau saya adanya Bang Jateng, mungkin Bang Jateng dulu Oh, ya Pak ya. Siap. Jadi tadi usahanya apa Mbak? Susu, kayak buat Pembuatan itu ya? Iya, Pembuatan produksi atau produksi. apa beli terus dijual lagi? Iya kayak gitu. Oh, Kayak iya. freelance-nya. Oh, bisa. Itu bisa dimintakan model ke kami. Nanti mungkin bisa untuk penggunaan investasi. Untuk pengembangan produksinya, pengembangan tempat usaha agar lebih besar lagi, bisa sekali. Untuk limitnya sampai 500 juta. Jih, monggo kalau mau pengajuan segera saja, nanti mungkin bisa menghubungi kami. Nanti kita juga ada brosur, nanti sakit nanti misal menghubungi saya, Mas Arya atau Mas Seto, Mas Aris juga bisa. Jih. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak benefitnya apa aja Pak? Kalau untuk benefit yang didapatkan mungkin kalau di Bank Jateng itu kan terutama kita kan banknya orang Jawa Tengah. Jadi misal mbaknya kredit di Bank Jateng itu nanti laba usaha yang dihasilkan Bank Jateng itu kan untuk kembali lagi ke provinsi, ke daerah atau ke kabupaten ya untuk membangun Jawa Tengah lagi. Dan kita juga ada produk lain nanti namanya Bima Mobile. Jadi Bima Mobile itu bisa buat transaksi kredit, bisa untuk tabungan, bisa untuk DPLK Setia. Kita juga punya produk tabungan namanya itu DPLK Setia. Itu fungsinya untuk nanti misal pensiun, misal katakanlah 45, ya bisa diambil dan bisa banyak manfaatnya per bulannya. Banyak yang benefit yang didapatkan. J. Mungkin dari Sobat Ngopi Tani ada yang ingin bertanya? Langsung aja bisa langsung raise hand atau bisa ngetik di kolom chat. Dari peserta-peserta hebat-hebat juga ini. Monggo yang dari Bapak Ibu yang di sini atau yang lain boleh menanyakan kepada kami mungkin atau Mbak, siapa Mbak? Namanya Mbak? Mbak Ainun. Ya, monggo Bapak Ibu. Atau pabriknya sama BBI juga bisa. Ya. Kalau di BNI sendiri itu juga kalau benefitnya kita ini sih Mbak, kami juga ada yang namanya kepanjangan dari BNI sendiri ya, itu ada yang namanya Agen 46 namanya. Kalau di BRI mungkin namanya Briling ya. Ya mungkin salah satu keunggulan di kami juga ada yang namanya Agen 46 itu jadi itu kepanjangan tangan dari kami, mungkin yang di pelosok-pelosok yang enggak kami jangkau. Nah, itu bisa menjadi Agen 46. Nah, jadi nanti misalkan Mbak Danti aslinya mana, Mbak? Oh, misalkan taruhlah di Wirosari, misalkan ya. Di Wirosari itu kan enggak ada BNI ya. Mungkin kalau Bank Jateng atau Bank Mandiri atau BKK itu kan ada di Wirosari. Nah, kalau kita kan memang fokus di kota. Nah, itu Mbak Danti misalkan rumahnya di Wirosari, boleh jadi kepanjangan tangan dari kami sebagai Agen 46. Mungkin Agen 46 itu bisa dimaksimalkan untuk bisa tarik tunai, store tunai, terus pembayaran bayar listrik. Nah, hampir sama kayak Briling ya Mbak. Ya cuman memang kita di sini namanya sendiri Agen 46 karena diambil dari BNI 46-nya. Ya mungkin benefitnya dari kami lebih ke situ sih Mbak, misalkan jenengan punya usaha, mungkin itu bisa jadi usaha tambahan. Jenengan kan misalkan punya usaha tadi mungkin
produksi pengemasan minuman ya dalam hal ini susu. Selain itu jenengan bisa dapat benefit misalkan jenengan mau kami jadikan agen 46. Nah, itu bisa jenengan misalkan tetangga-tetangga sekitar rumah yang mau nabung, mau penarikan misalkan dari misalkan sini kan Nyon Sewu banyak yang masih TKI dari luar negeri ya Mbak. Mungkin ada yang saudaranya di Taiwan mau ngirim keluarganya di Wirosari. Wah, aku bingung iki transferku neng BNI. Nah, aku punya rekeningnya di BNI, nih arep neng BNI kan waduh ya lah. Jenengan bisa jadi agen 46 kami kan, maksudnya itu nanti bisa narik ke jenengan dengan nanti kan dapat fee ya, namanya fee atau biaya dari situ kan lumayan sebagai tambahan ya Mbak. Mungkin dengan misalkan penarikan tunai dikenakan biaya berapa untuk penarikannya. Mungkin dari sisi benefit selain untuk produk pinjaman sendiri mungkin itu ya Mbak. Dari sisi kami menawarkan agen 46 sekarang kan mungkin anak-anak muda itu kan jarang juga yang tarik setor itu kan by ATM. Sekarang zamannya itu kan kris ya. Ya, itu kami juga ada produk, mungkin semua bank juga ada, mungkin bisa selain misalkan anak muda itu kan sekarang wah aku nggak bawa uang cash nih. Wah, jenengan iya Mas nggak usah bawa cash aja kalau memang punya mobile banking. Kalau di kita namanya mobile banking, sekarang namanya Wonder ya Mbak. Nah, itu mungkin bisa jenengan nanti selain agen 46 mungkin punya outlet yang nantinya mungkin dapat modal terus jadi besar, dengan punya toko sendiri, ya misalkan dibiayai dari BNI maupun Bank Jateng maupun Bank Mandiri, dengan mau aku kok pengen pembiayaan, aku pengen buka toko, nah, misalkan boleh jenengan ngajuin ke BNI, ke Bank Jateng maupun ke Bank Mandiri, mau bikin toko, aku mau nyewa toko nih biar usaha aku tambah besar. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti di toko itu boleh nanti ada agen 46-nya juga. Bisa kami ini biasanya misalkan di jenengan pinjam ke kami, biasanya kami usulkan langsung untuk menjadi agen, Mbak, biasanya agen 46. Jadi selain jenengan mendapatkan benefit pinjaman dari kami dan juga jenengan dapat benefit dari agennya juga. Ya termasuk itu kan nanti ada fee-nya juga yang masuk ke jenengan toh. Maksudnya itu. Jadi nanti kita juga daftarkan untuk krisnya. Jadi misalkan anak-anak muda yang beli produknya jenengan yang mungkin dikemas dengan apik, ya atau ya banyak anak muda nanti kan bayarnya tinggal pakai kris kan gitu. Nah, mungkin yang kami tawarkan itu banyak lah Mbak, maksudnya produk-produk detail dari kami yang bisa dimanfaatkan, yang enggak khususnya bukan untuk para petani juga, sebagian besar yang mungkin mempunyai usaha juga boleh mengajukan ke kami. Itu sih. Ya siap, terima kasih. Oh, ada yang mau tanya dari Mbak Ainun, silakan Mbak Ainun. Nggih. Ini berhubungan pada ngumpul ya untuk yang bank-bank ya, karena saya ada dua permasalahan kalau misalnya untuk karyawan-karyawan saya sendiri. Yang pertama itu mereka mau kerja, tapi mereka tidak punya motor. Lalu yang kedua, mereka single mom, kalau misalnya dengan satu penghasilan saja, mereka tidak akan mencukupi pemasukan. Nah, karena di sini ada bank-bank, kalau setahu saya, karena kami kan kerjasama dengan BCA, payroll kami, ada salah satu program yang bisa mereka tawarkan, yaitu KSM, kredit sepeda motor. Kalau dari Bank Mandiri, BKK atau Bank Jateng dan BNI ada program seperti itu juga atau tidak? Lalu yang berikutnya, yang kedua, untuk KUR sendiri saya kan memang masih awam. Untuk persyaratan pengambilan KUR sendiri itu mereka harus punya usaha minimal seperti apa? Lalu ada wujudnya atau enggak? Kalau misalnya mereka usahanya by online itu masih bisa itu dia untuk ngambil KUR. Lalu apakah nanti mereka harus cek lokasi dan sebagainya macamnya baru KUR itu bisa turun, seperti itu. Nanti kan informasi dari hari ini bisa saya sampaikan juga untuk menolong teman-teman yang ada di dalam perusahaan. Begitu, terima kasih deh. Ya,
Nanti saya minta kontaknya Mbak Ainun ya. Oh saya sudah ya? Ya kan kemarin mau nawarin payroll ya Mbak, cuman kan ternyata sudah di BCA ya. Ya mungkin nggak cuman kami nawarkan payrollnya ya Mbak, mungkin nanti untuk ya itu tadi saya jelaskan untuk produk-produk kami kan banyak ya Mbak, bisa jadi. Nah kalau di BNI itu kami ada kerjasama dengan Yamaha Mbak. Ya tapi cuman saya harus saya belum tahu detailnya seperti apa. Coba nanti tak pelajarinya dulu. Boleh nanti untuk teknik pengambilannya gimana. Nanti misalkan ada mungkin dari Mbak Ainun atau PT Podomoro itu ada misalkan boleh mau pembiayaan di kita, ya nanti kita kerjasama. Misalkan nama-namanya siapa aja nih, misalkan yang mau ngambil misalkan kredit dengan motor Yamaha, misalkan yang mau speknya seperti apa. Nah mungkin bisa dari HRD-nya Podomoro itu mungkin bisa ini ya Mbak, apa namanya, kalau potong gaji kan nggak mungkin ya, kalau dari itu nanti karena payrollnya sudah di BCA mungkin kami bisa minta bantuannya untuk memotongkan sejumlah apa namanya angsuran misalkan di Yamaha misalkan ngambil motor Yamaha itu apa sih Mbak, saya nggak punya ya, saya jalan biasanya. Nah misalkan NMAX misalkan angsuran per bulannya berapa, misalkan nanti dihitung harganya misalkan 35 ya Mas sekarang ya, 35 juta nanti mau dibayarkan berapa tahun, misalnya 4 tahun, nanti 35 juta itu dibagi 4 tahun per bulannya dapatnya berapa kan gitu. Nah, nanti bisa minta bantuan dari Podomoro mungkin bisa memotongkan setiap bulan nama-namanya ini nanti dipotongkan sejumlah angsurannya berapa ke kami kan gitu. Nah terkait KUR itu untuk pengambilannya memang usaha itu menjadi satu hal kewajiban ya Mbak. Masalahnya apa ya, usaha itu kan utamanya ini ya, hasil dari usaha itu yang kita biayai itu sebagai untuk penilaian kami Mbak. Penilaian kami, oh ini usahanya layak dibiayai enggak sih? Kan gitu. Oh misalkan kami nanya-nanya verifikasi ke calon nasabah, usahanya sudah minimal itu sudah berjalan 6 bulan. Ya untuk persyaratannya yang mungkin semua bank sama, ya paling fotokopi di awal untuk pre-screeningnya itu fotokopi KTP, KK, terus surat nikah bagi yang sudah menikah, terus fotokopi agunan biasanya seperti itu. Kalau usaha memang wajib karena mungkin untuk mohon maaf pembayaran kewajibannya setiap bulan itu kan kami menilainya dari usahanya itu. Itu misalkan kalau kayak Bank BKK tadi ada yang Kurtani sistemnya Yarnen, dia kan pembiayaannya ketika panen, berarti kan dia sudah punya usaha pertanian kan, ya dia pertanian itu bayarnya ketika panen itu harus dia bayar semuanya ya Mas, berarti pokok dan bunganya. Nah mungkin di kami juga ada di bank-bank konven juga namanya mungkin lebih seperti kredit musiman ya. Nah itu kalau pembiayaan ke petani biasanya memang kredit musiman atau yang sistemnya di BKK tadi Yarnen, memang setiap 6 bulan misalkan maksimal 6 bulan ketika panen itu nanti ya dibayar semuanya baru gitu. Kalau tapi misalkan usaha produktif biasa misalkan yang menghasilkan setiap bulan ya berarti pembayarannya pokok bunga per bulan. Setiap bulan nanti ngangsur, mungkin itu Mbak Ainun. Jadi ya sekilas itu untuk yang KUR. Terus tadi apalagi Mbak, mungkin yang ditanyakan, udah itu ya. Ya mungkin yang KUR memang untuk usaha itu ya memang wajib karena kita yang dibiayai ya usahanya itu. Dan nanti yang buat balikin ke kami kan memang dari hasil usahanya itu. Gitu. Itu ya. Mungkin ada ditambahkan mungkin Mas Monggo. Ikut jawab ya Mbak Ainun, betul ya? Boleh, kau siapa aku saya Mas? Aku saya, apa maksud?
Gini Mbak, tadi pertanyaannya pengambilan motor ya, kredit atas pengambilan sepeda motor. Kalau di BKK itu kita punya program namanya Oke Motor. Oke Motor di Purwodadi itu kerjasamanya enggak, kalau dari BNI tadi nggih, itu kan Yamaha. Kalau BKK itu sudah Yamaha dan Honda. Kita DP, tapi kita harus pakai DP nggih. Pakai DP-nya itu 15%. Sistemnya sama, mau diambil berapa tahun nanti angsurannya berapa mengikuti pengambilannya. Tapi yang jelas DP di depan itu harus 15%. Yang menarik di tempat kita punya program bunga putus. Ketika angsuran jenengan 1 juta setiap bulan, anggap saja 900 angsuran 100 bunga, ketika jenengan pelunasan belum sampai jatuh temponya, bunga yang dibayarkan cuma 1 kali saja. Jadi setiap bulan jenengan bayar pokok dan bunga. Itu di tempat kita yang menarik. Itu. Terus kalau pengambilan kur, mungkin tadi di Bank Konven itu tanyanya itu ya, survei ya. Iya, survei cek usaha. Kalau di tempat kita yang ada programnya kan karena kur tani. Jadi kita memang kerjasama dengan Dinas Pertanian juga lewat KTH. Mereka punya kelompok tani yang tersertifikasi itu tadi. Itu filter dari kita. Karena saya ngobrolnya tani dulu nggih. Itu karena dari kita program kurnya seperti itu, jadi kita filternya baik itu. Karena memang program tersebut gunanya cuma sertifikat tani tersebut. Jadi kita memang relasi ke Dinas Pertanian, ke para petani itu sudah kita jalin lama. Jadi dari hal tersebut mungkin timbullah program ini yang juga disupport dari pemerintah. Itu mungkin kalau dari BKK seperti itu. Dan semua program kredit kita itu kebanyakan sistemnya bunga putus. Mau UMKM, mau kredit multi manfaat, mau apapun itu kebanyakan bunga putus. Semua sistemnya seperti itu yang menarik. Mungkin tadi jenengan kesesah mboten ajeng jawab. Saya lanjut, saya cukup seperti itu. Mungkin menambahkan itu, monggo Mas. Krisna. Oke. Nanti saya mau jawab 2 ya, jadi dari Mbak Ainun sama Mbak Danti ya. Oke. Jadi kalau di Bank Mandiri itu kita ada kerjasama dengan Mandiri Utama Finance, Mbak. Jadi di Mandiri Utama Finance kita suku bunganya itu hampir sama dengan suku bunga payrollnya Mbak. Jadi saingan Bank Mandiri itu cuma 1, payrollnya Mbak yang tadi Mbak sebutkan itu. Bedanya apa? Kita itu dari sisi proses, karena Bank Mandiri itu sifatnya sederhana dan cepat. Jadi kalau dari suku bunga kita sama. Bahkan saya bisa berani adu, nanti tinggal kita sodorin aja. Misal Mbak mau beli motor baru atau second saya bisa. Jadi nggak harus baru ya, motor second pun kita bisa. Misal motor baru harga sekian, angsuran sekian. Ya udah kita Mbak sodorin aja. Saya kasih angka berapa, Mbak kasih angka berapa. Itu kalau dari Bank Mandiri kita kerjasamanya seperti itu lewat Mandiri Utama Finance. Nanti misal Mbak mau dipindah payroll juga kita bisa. Secara teknologi juga sama ya, mungkin kita satu-satunya teknologi yang bisa QRIS pakai kartu kredit. Jadi di Livin Bank Mandiri itu kita bisa tembak QRIS pakai kartu kredit. Biasanya kan kalau di QRIS kan yang ditembak debitnya ya, tabungannya. Tapi kalau di Bank Mandiri kita bisa tembak QRIS pakai kartu kredit. Itu kelebihan dari Bank Mandiri. Selain itu kita juga ada pay letter, Bank Mandiri juga ada pay letternya. Jadi benefitnya itu secara teknologi kita bisa menawarkan lebih, bisa buka deposito di Livin, bisa buka falas di Livin juga. Jadi kalau misal mau ambil falas juga bisa di Livin, terus mau buka tabungan online juga bisa. Dan keuntungannya lagi, kalau misal sudah payroll,
otomatis nanti kita juga bisa kasih limit kartu kredit. Itu yang kelebihan dari Bank Mandiri. Jadi kalau misal Mbak mau kerjasama terkait kendaraan bermotor, nanti bisa kita sondingkan Mbak. Soal suku bunga dengan bank peronya Mbak, boleh nanti diadu dengan suku bunga saya. Itu yang dari Mbak Ainun ya. Kalau dari Mbak terkait pengajuan KUR ya, tadi benefitnya apa? Satu, otomatis saya kasih QRIS gratis, saya kasih agen Bank Mandiri gratis, ya langsung saya kasih Mbak. Nanti saya daftarkan Mbak sebagai agen, saya buatkan QRIS, jadi Mbak bisa pakai QRIS-nya untuk transaksi. Nanti saya kasih kartu kredit juga gratis. Terus yang pasti proses kita lebih cepat dan sederhana. Kalau dari Bank Mandiri kita motonya itu, cepat dan sederhana. Itu, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih buat Pak Krisna dan teman-teman perbankan yang udah menjawab pertanyaan saya dan Mbak Ainun tadi. Mungkin masih ada nggak teman-teman Sobat Tani Live yang mau menanggapi tentang perbincangan kita hari ini? Belum ada ya. Supaya nggak ngantuk mungkin kita akan memutarkan video ya, mungkin dari video dari PT Karya Podomoro dan PT Bank Jateng. Silakan. Kita tampilkan video dari Bank Jateng. Check it out. Mohon operator untuk memutarkan video dari Bank Jateng. Mungkin dari ada yang mau tambahan menanggapi atau memberikan sepatah dua kata-kata dari boleh silakan. Tanya, masih ada waktu silakan untuk Mas Hendra mau 2 jam boleh ya? Mas Hendra silakan bertanya. 2 jam tambah lagunya ganti berarti Mas. Mungkin saya dari tadi kan Mbak Ainun dari Podomoro sudah tanya ke teman-teman perbankannya. Ini mungkin saya mewakili. Apa? Lah ya tanya teman-teman perbankan gitu loh maksudnya. Saya mewakili teman-teman mungkin yang di sini atau teman-teman saya sendiri yang sanak saudaranya mungkin tadi kan menyampaikan bahwa Podomoro setiap hari buka lowongan kerja. Nah, itu mungkin apa ya? Aku tak apa ya? Enggak, mewakili teman-teman ya daripada itu mungkin bisa dijelaskan lebih jelas terkait hal tersebut. Misal biar teman-teman di sini juga pada tahu yang punya sanak saudara teman-teman saya sendiri atau mungkin teman-teman dari yang di atas ini punya rekanan yang berminat ke situ seperti apa. Itu sih. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Maaf. Mas Hindra. Oh Hindra, oke baik. Terima kasih Mas Hendra untuk pertanyaannya. Jadi untuk rekrutmennya seperti apa? Kami khusus buat untuk produksi sigaret kretek tangan itu sebelum menjadi karyawan, operator produksinya, khusus untuk operator produksi nggih, ada masa training dulu. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa buat rokok Mas. Betul ya, apalagi kita kan 100% butuh keterampilan tangan. Nanti mereka kurang lebih selama 3 bulan akan melalui masa pelatihan dulu. Setelah itu barulah mereka akan menjadi karyawan. Nah tapi dalam masa pelatihan pun juga mereka sudah mendapatkan benefit. Yang pertama yaitu sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu mereka juga mendapatkan uang saku, mungkin istilahnya seperti sangu. Karena mereka sudah mau melakukan pelatihan di tempat kami. Kalau misalnya mereka pelatihan di tempat yang lain, mereka yang bayar. Ini kalau misalnya mereka mau latihan membuat rokok di kami, nanti kami yang akan memberikan uang saku. Begitu. Dan beberapa waktu lalu juga kami sudah bekerja sama dengan Dinas Perindustrian juga untuk membuka pelatihan membuat rokok di Kabupaten Gerobokan. Karena masih baru ya,
belum ada perusahaan rokok dan kami digandeng oleh Dinas Perindustrian untuk melatih warga-warga yang memang masih mayoritas tenaga perempuannya itu banyak yang belum bekerja. Nah, seperti contoh beberapa di Kecamatan Toroh dan Kecamatan Purwodadi. Ya, seperti itu. Buat untuk kualifikasi sendiri seperti tadi yang saya sudah jelaskan, jadi khusus wanita, untuk operator produksinya khusus wanita, untuk usianya 18 tahun sampai 35 tahun. Minimal pendidikannya yang penting bisa baca tulis, jadi SD pun tidak masalah. Iya, karena kan kebanyakan buat untuk perempuan yang ada di sini ketika sudah menikah kan sibuknya mengurus anak. Nah, kemudian untuk melanjutkan bekerja lagi, untuk waktu kerjanya kami sangat enak sebenarnya. Jadi mulainya jam 6 pulangnya itu jam 2 siang. Jadi masih bisa menjemput anak pulang sekolah buat untuk ibu-ibunya. Seperti itu. Ya, ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, baik, terima kasih. Oke, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Untuk selanjutnya akan diputarkan video dari Bang Jateng. Mari kita saksikan bersama-sama. Nopo lur kok ketoke bingung banget. Iki lho, gek wae mulai usaha. Mesin wis kadek meneh. Wes ojo bingung, tuku mesin anyar wae. Hah, piye carane? Modalku wis ambyar gawe modal usaha. Coba cek kur Bang Jateng. Bunga super murah, gampang, tur cepet. Untuk sesi terakhir, jadi mungkin beberapa narasumber atau perwakilan ada yang mau menyampaikan closing statement gitu untuk acara pada hari ini. Siapa yang bersedia? Mandiri. Oh ya. Netral aja, mbaknya aja. Oh iya. Mbak Narsum yang paling cantik. Iya. Oke, baik, close-nya oke, baik. Jadi buat untuk sore hari ini, untuk sesinya berarti permodalan dan juga memperkenalkan perusahaan saya, nggih, berarti bukan perusahaan kami, PT Karya Podomoro. Buat untuk seluruh warga Kabupaten Grobogan yang saat ini mungkin mata pencarian masih petani, bisa langsung menghubungi bapak-bapak yang ada di samping saya ini untuk mengetahui bantuan dana terkait pemodalan, itu yang pertama. Yang kedua, bagi bapak-bapak yang punya anak atau bapak-bapak yang istrinya saat ini masih di rumah, monggo silahkan diajak untuk bisa bekerja di PT Karya Podomoro. Karena tempatnya sangat dekat di perempatan Danyang, maju sedikit sebelah kanan. Seperti itu mungkin, nggih. Sampun, kalau dari saya cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti kita ada foto bersama dengan teman-teman yang ada di Zoom juga. Jadi untuk teman-teman Zoom, untuk menyalakan kameranya ya, jadi kita akan foto bersama di sesi ini. Monggo silakan Bapak, Ibu, BPP on cam. Kelambu untuk On cam, menyalakan on cam. kameranya. On cam. BPP Tegowanu. Mari kita sama-sama bergaya di depan kamera ya Bapak Ibu. Udah siap? Monggo yang belum on cam bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama. BPP Geyer belum, BPP Ngaringan, mana lagi itu? Kebaca. Tanggung Harjo. Coba Bapak tolong absenkan, Pak. Monggo Bapak Ibu on Ya, cam. Ayo mungkin foto bareng, Bapak Ibu foto bareng. BPP yang atau Bapak Ibu yang masih off cam diharapkan untuk bisa on cam untuk foto bersama. Oke, monggo
Bapak Ibu. Atau kalau memang nggak bisa on cam karena di jalan atau memang karena hal-hal yang ini, nggih, nggak apa-apa. Makanya yang kalau memang dari BPP-nya mohon untuk on cam, nggih, Bapak Ibu. Nggih, dari BPP Taungharjo belum. BPP Geyer. Ya, BPP Geyer. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Mungkin pada lagi berhalangan on cam mungkin ya. Yaudah kita foto segini dulu aja nggak masalah ya Pak, Bu. Ya kita bergaya. 1, 2, 3. Ada slide selanjutannya udah berarti ya. Udah, oke, terima kasih sudah mau foto bersama. Teman-teman Sobat Kopi Tani, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jangan bosan ya untuk menyaksikan Ngopi Tani di volume yang akan datang. Ya, terima kasih. Kami Danti dan Sofina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.